Pagi itu, matahari baru saja naik di ufuk timur. Embun masih melekat di dedaunan, dan udara masih terasa sejuk meski perlahan panas mulai merayap. Di sebuah kampung sederhana di pinggiran kota, terdengar suara khas dari sebuah lonceng kecil yang digoyangkan sambil berjalan. Ting ting ting. Suara itu sudah sangat dikenal warga. Itu adalah tanda bahwa Arif, pemuda penjual es keliling, sedang memulai rutinitasnya. Arif berusia 22 tahun, tubuhnya kurus namun berotot karena terbiasa mendorong gerobak es dari pagi hingga sore. Wajahnya sederhana, rambutnya selalu dipotong pendek, dan senyumnya ramah kepada siapapun yang ia temui. Gerobak kayu sederhana dengan roda yang sudah agak berdecit itu berisi balok es besar yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil, lalu dijual kepada ibu-ibu untuk mendinginkan minuman atau menyimpan ikan segar. Kadang, ia juga menjual es serut dengan sirup murah untuk anak-anak sekolah. Arif, biasa, ya, 2 potong, panggil Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di ujung gang. Siap, Bu. Tunggu sebentar, jawab Arif sambil mengeluarkan parang kecil yang sudah tajam. Dengan terampil ia memotong balok es besar menjadi potongan lebih kecil, lalu membungkusnya dengan plastik. Setelah menerima uang receh, Arif tersenyum. Terima kasih, Bu. Semoga sehat selalu. Ya? Begitulah keseharian Arif. Meski hidupnya pas-pasan, ia dikenal ramah, santun, dan ringan tangan. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah berusia 50 tahun, seorang janda yang kesehatannya mulai menurun. Ayah Arif sudah lama meninggal akibat kecelakaan kerja di pabrik saat Arif masih SMP. Sejak itu, Ariflah yang menjadi tulang punggung keluarga. Meski begitu, Arif tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa rezeki bisa datang dari mana saja, selama ia bekerja keras dan tidak menyusahkan orang lain. Kehidupan yang sederhana. Rumah Arif kecil, berdinding bata yang belum diplester sepenuhnya, dan atap seng yang sudah mulai berkarat. Di dalamnya hanya ada 2 kamar kecil, ruang tamu yang juga jadi ruang keluarga, dan dapur sederhana. Ibunya, Bu Aminah, sehari-hari hanya berjualan gorengan di depan rumah, sambil sesekali membantu tetangga yang membutuhkan. Pendapatan Arif dari berjualan es tidaklah banyak. Kadang sehari ia hanya mendapat sekitar Rp100.000, itu pun sudah dipotong untuk modal membeli es balok di pasar. Namun uang itulah yang ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, makan, listrik, dan obat-obatan ibunya. Rif, jangan lupa nanti mampir ke rumah Bu Ratna, ya? Kata Bu Aminah pagi itu sambil menyiapkan sarapan seadanya, nasi dengan tempe goreng. Kenapa, Bu? Tanya Arif sambil menaruh sepatu bututnya. Katanya anaknya lagi nggak ada di rumah, padahal beliau sakit. Kasihan. Mungkin butuh bantuan, jawab ibunya. Arif mengangguk. Ya, nanti Arif tengok setelah jualan, Bu. Arif memang dikenal peduli dengan lingkungan sekitarnya. Kalau ada tetangga yang susah, ia tidak segan menolong meski ia sendiri tidak punya banyak. Baginya, menolong orang lain bukan soal punya uang atau tidak, tapi soal niat. Tetangga yang sakit. Siang harinya, setelah berkeliling kampung menjajakan es, Arif melewati rumah Bu Ratna. Rumah itu terlihat sepi, pintunya setengah terbuka. Bu Ratna adalah janda berusia sekitar 55 tahun, hidup sebatang kara setelah anak semata wayangnya bekerja di luar kota. Belakangan, ia sering sakit-sakitan, terutama karena asma dan tekanan darah tinggi. Arif berhenti sejenak, menaruh gerobaknya di depan pagar. Ia mengetuk pintu sambil memanggil. Assalamualaikum, Bu Ratna? Tidak ada jawaban. Namun dari dalam terdengar suara batuk yang cukup keras. Arif pun masuk perlahan. Ia menemukan Bu Ratna terbaring di lantai ruang tamu dengan napas tersengal. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ya Allah, Bu Ratna. Arif segera menghampiri. Kenapa nggak bilang? Ibu sakit begini sendirian. Dengan lemah, Bu Ratna berbisik. Arif, tolong. Ibu nggak kuat bangun, obat ibu habis. Tanpa pikir panjang, Arif segera menolong. Ia mengangkat Bu Ratna ke kursi, lalu mengambil air putih dari dapur. Setelah memastikan Bu Ratna bisa duduk,
Arif bergegas keluar. Ia tinggalkan gerobaknya di depan rumah dan berlari ke warung terdekat untuk membeli obat batuk dan obat pereda sesak napas yang biasa digunakan Bu Ratna. Ia juga membeli bubur instan agar Bu Ratna bisa makan. Sesampainya kembali, ia membantu Bu Ratna makan sedikit bubur, lalu minum obat. Perlahan wajah Bu Ratna mulai membaik, meski tubuhnya masih lemah. "Arif, terima kasih, Nak," ucap Bu Ratna dengan suara bergetar. "Ibu nggak tahu harus bagaimana kalau kamu nggak datang." Arif tersenyum sambil menepuk lembut bahu Bu Ratna. "Nggak usah dipikirin, Bu. Arif cuma melakukan apa yang seharusnya. Ibu istirahat saja. Nanti sore saya balik lagi untuk lihat keadaan ibu." Perasaan yang tersisa. Sepulang dari rumah Bu Ratna, Arif terus memikirkan kondisinya. Ia tahu Bu Ratna tidak punya siapa-siapa di rumah, dan anaknya jarang pulang karena sibuk bekerja. Kadang hanya sebulan sekali menelepon. Kalau Bu Ratna sakit parah, siapa yang bakal nolongin? Gumam Arif dalam hati. Meski hidupnya pas-pasan, ia merasa terpanggil untuk terus membantu. Ia bahkan berpikir untuk menyisihkan sedikit uang hasil jualannya demi membeli kebutuhan Bu Ratna. Namun, di sisi lain, ia juga khawatir dengan ibunya sendiri yang kesehatannya sering menurun. Arif tahu, dirinya hanya satu orang, dan beban tanggung jawabnya besar. Tapi ia percaya, Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Sore itu, setelah selesai berjualan, Arif kembali ke rumah Bu Ratna. Ia membawa sedikit sayur dan ikan yang dibelikan dari pasar. "Bu, saya bawain lauk. Biar ada tenaga. Jangan cuma minum obat," katanya sambil tersenyum. Bu Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu baik sekali, Rif. Padahal kamu juga hidup susah. Ibu nggak bisa balas apa-apa." Arif hanya menggeleng. "Nggak usah mikirin balasan, Bu. Kalau ibu sehat, itu sudah cukup buat Arif." Benih kebaikan. Hari-hari berikutnya, Arif semakin sering mampir ke rumah Bu Ratna. Ia memastikan tetangganya itu tidak kekurangan makanan atau obat. Kadang ia membelikan obat dengan uang hasil jualannya, kadang ia hanya menemani agar Bu Ratna tidak kesepian. Kebaikan Arif ini mulai diperhatikan warga sekitar. Beberapa ibu-ibu memuji sikapnya, bahkan ada yang berkata kepada Bu Aminah, "Anakmu itu benar-benar berhati malaikat." Jarang ada pemuda zaman sekarang yang mau repot-repot nolong tetangga tanpa pamrih. Bu Aminah hanya tersenyum. Dalam hatinya ia bangga, meski ia juga tahu anaknya sering menyembunyikan kelelahan demi tidak membuatnya khawatir. Bagi Arif, menolong Bu Ratna hanyalah bagian kecil dari hidupnya. Ia tidak pernah berpikir kelak kebaikannya itu akan mengubah jalan hidupnya. Ia hanya ingin memastikan orang di sekitarnya tidak menderita sendirian. Namun, ia tidak tahu bahwa pertolongannya ini kelak akan membuka jalan yang lebih besar, menguji ketulusan hatinya, sekaligus mengubah nasibnya selamanya. Malam itu, angin bertiup cukup kencang. Daun-daun pisang di belakang rumah bergesekan menimbulkan suara lirih. Arif duduk di teras rumah bersama ibunya, Bu Aminah, sambil menikmati teh hangat. Meski sederhana, momen seperti itu selalu jadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka. "Rif, tadi ibu dengar cerita dari Bu Siti," kata Bu Aminah membuka percakapan. "Katanya kamu nolongin Bu Ratna yang lagi sakit, ya?" Arif tersenyum malu. "Ah, siapa yang cerita, Bu? Arif cuma kebetulan lewat. Kasihan beliau sendirian di rumah." Bu Aminah menatap anaknya dengan lembut. "Ibu bangga sama kamu. Walaupun hidup kita pas-pasan, kamu tetap mau berbagi tenaga dan waktu buat orang lain." Arif hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa lega. Ia tak ingin ibunya khawatir karena pikirnya, membantu tetangga adalah hal wajar. Namun, apa yang ia lakukan ternyata mulai menjadi pembicaraan warga kampung. Kabar yang membuat gelisah. Keesokan paginya, Arif bangun lebih awal dari biasanya. Setelah sholat subuh, ia bersiap mendorong gerobaknya menuju pasar untuk membeli es balok. Namun sebelum berangkat, seorang tetangga bernama Pak Hendra datang tergopoh-gopoh. Rif, kamu udah tahu belum?
Serunya dengan napas tersengal. Arif kaget. Ada apa, Pak? Itu, Bu Ratna. Tadi malam katanya sempat pingsan lagi. Untung ada tetangga yang dengar suara jatuh dari dalam rumah. Sekarang beliau lagi terbaring lemah. Mendengar itu, Arif langsung panik. Ia mengurungkan niat ke pasar dan segera berlari menuju rumah Bu Ratna. Sesampainya di sana, ia melihat beberapa tetangga sudah berkumpul. Bu Ratna tampak terbaring di kasur tipis, wajahnya pucat pasi. Ya Allah, Bu Ratna, Arif mendekat. Kenapa nggak langsung bilang kalau butuh bantuan? Salah satu tetangga menjawab, beliau memang keras kepala, Rif. Sakit begini pun nggak mau ngerepotin orang. Untung tadi malam ada yang dengar. Arif menatap Bu Ratna dengan iba. Ia tahu, kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus bawa beliau ke puskesmas. Kalau dibiarkan, bisa berbahaya. Namun Bu Ratna berusaha menolak dengan suara lemah. Arif jangan. Ibu nggak punya uang buat berobat? Arif menggenggam tangan Bu Ratna erat-erat. Urusan uang belakangan, Bu. Yang penting ibu selamat dulu. Perjuangan membawa ke puskesmas. Tanpa pikir panjang, Arif meminta bantuan beberapa warga untuk menggotong Bu Ratna. Karena rumahnya berada di gang sempit, mereka tidak bisa membawa kendaraan roda 4 masuk. Akhirnya, dengan kesigapan warga, Bu Ratna diangkat menggunakan kursi bambu menuju jalan besar, lalu dimasukkan ke dalam becak motor yang disewa Arif. Sesampainya di puskesmas, perawat segera memberikan pertolongan pertama. Setelah diperiksa dokter, ternyata tekanan darah Bu Ratna sangat tinggi, dan asmanya kambuh karena cuaca dingin semalam. Kalau terlambat sedikit, bisa fatal, ujar dokter. Arif menghela napas panjang. Meski lega karena Bu Ratna selamat, ia juga memikirkan soal biaya. Ia tidak punya banyak uang, hanya sisa dari hasil jualan es kemarin. Namun ketika petugas administrasi menagih biaya obat, Arif langsung merogoh dompet dan menyerahkan uang seadanya. Ini semua yang saya punya sekarang. Sisanya nanti saya usahakan, ucapnya jujur. Petugas itu menatap iba. Baik, Mas. Nanti sisanya bisa dilunasi. Yang penting pasien dapat obat dulu. Arif mengangguk penuh syukur. Dalam hati ia bertekad, esok ia harus bekerja lebih keras agar bisa melunasi biaya itu. Kehidupan yang semakin berat. Sepulang dari puskesmas, Arif tetap menemani Bu Ratna hingga sore hari. Ia pastikan Bu Ratna makan obat tepat waktu. Baru setelah itu, ia kembali berjualan es, meski sudah terlambat beberapa jam. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Arif. Ia harus membagi waktu antara berjualan, merawat ibunya yang juga sering sakit-sakitan, dan menjaga Bu Ratna agar tidak kambuh lagi. Namun anehnya, meski tubuh lelah, hati Arif justru terasa lebih kuat. Setiap kali ia melihat Bu Ratna bisa tersenyum walau sedikit, ia merasa semua jerih payahnya terbayar. Pandangan orang lain. Tidak semua orang melihat kebaikan Arif dengan cara yang sama. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, bahkan ada yang sinis. Arif itu kenapa sih repot-repot banget ngurusin Bu Ratna? Emang gak ada kerjaan lain? Kata seorang bapak di warung kopi. Ah, siapa tahu ada maunya. Kan anaknya Bu Ratna kerja di kota, gajinya besar. Bisa aja nanti Arif dapat imbalan, timpal yang lain. Gosip itu sampai juga ke telinga Arif. Awalnya ia sakit hati, tapi kemudian ia memilih diam. Ia tahu, tidak ada gunanya menjelaskan kepada orang yang hanya menebar prasangka. Yang penting, niatnya tulus. Allah Maha Tahu isi hati hambanya. Janji dalam hati. Suatu sore, ketika Bu Ratna sudah mulai bisa berjalan pelan, ia menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. Rif, kenapa kamu mau susah payah nolong ibu begini? Kamu sendiri aja hidup susah. Harusnya kamu pikirin dirimu dan ibumu dulu. Arif tersenyum. Justru karena Arif tahu rasanya susah, Bu. Makanya Arif nggak mau lihat orang lain sendirian dalam kesusahan. Kalau ada yang bisa Arif lakukan, kenapa harus diam saja? Bu Ratna terdiam. Air matanya jatuh. Dalam hati,
Ia berdoa semoga kebaikan Arif dibalas dengan kebaikan yang berlipat. Arif pun berjanji dalam hatinya, selama masih bisa, aku akan terus menolong. Biarpun orang lain tidak mengerti, aku tidak akan berhenti. Sebuah titik balik. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Anak Bu Ratna, yang selama ini jarang pulang, tiba-tiba datang dari kota. Namanya Raka, seorang pria berusia 27 tahun yang bekerja di perusahaan swasta. Begitu melihat ibunya terbaring lemah, Raka panik. "Ibu, kenapa ibu nggak bilang apa-apa?" Bu Ratna menjelaskan dengan suara pelan, bahwa selama ini Ariflah yang menolongnya, bahkan sampai membawanya ke puskesmas dan menanggung biaya. Raka menoleh pada Arif dengan wajah penuh rasa terima kasih. "Mas Arif, saya nggak tahu harus bilang apa. Kalau bukan karena Mas, mungkin ibu sudah saya nggak bisa bayangkan." Arif hanya menggeleng. "Nggak usah dipikirin, Mas. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya." Namun bagi Raka, kebaikan itu bukan hal sepele. Ia bertekad suatu hari nanti akan membalas kebaikan Arif, dengan cara apapun. Arif tidak menyadari bahwa pertemuannya dengan Raka inilah yang akan menjadi titik balik kehidupannya. Jalan hidupnya yang sederhana akan segera berubah karena ketulusan hatinya menolong tanpa pamrih. Pagi itu, langit mendung. Awan abu-abu menggantung berat, seolah ingin menumpahkan hujan kapan saja. Arif sudah bersiap dengan gerobak esnya, meski tubuhnya terasa lelah. Semalaman ia hanya tidur sebentar karena menemani ibunya yang batuk-batuk. "Ibu nggak usah khawatir. Arif jualan sebentar saja, nanti cepat pulang," ujarnya sambil tersenyum agar ibunya tidak cemas. Bu Aminah mengangguk pelan. "Jaga kesehatanmu, Rif. Jangan dipaksakan kalau capek." Arif mendorong gerobaknya menyusuri gang. Suara roda yang berderit bercampur dengan suara lonceng kecil yang ia bunyikan. Beberapa ibu-ibu keluar rumah membeli es, seperti biasa. Namun kali ini, Arif tak bisa berlama-lama. Pikirannya terus tertuju pada Bu Ratna, yang meski sudah mulai membaik, tetap membutuhkan perhatian. Raka yang penasaran. Beberapa hari terakhir, Raka, anak Bu Ratna, memutuskan untuk tinggal lebih lama di kampung demi merawat ibunya. Ia merasa bersalah telah meninggalkan ibunya terlalu lama. Namun, ia juga heran melihat Arif. Kenapa pemuda itu rela bolak-balik ke rumah ibu, padahal jelas hidupnya susah, pikir Raka. Suatu sore, ketika Arif datang membawa bubur hangat untuk Bu Ratna, Raka menyapanya. "Mas Arif, boleh kita ngobrol sebentar?" Arif tersenyum. "Tentu, Mas. Ada apa?" Mereka duduk di kursi bambu di teras rumah. Raka menatap Arif serius. "Saya jujur kagum sama Mas. Jarang ada orang yang rela berkorban tanpa pamrih. Tapi, apa Mas nggak capek? Mas juga punya ibu yang harus dijaga, kan?" Arif menghela napas. "Capek, Mas. Kadang badan ini rasanya mau roboh. Tapi kalau ingat Bu Ratna sendirian, hati saya nggak tega. Saya cuma berpikir, kalau saya di posisi beliau, pasti saya ingin ada yang peduli." Raka terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Selama ini ia terlalu sibuk mengejar karir, hingga lupa bahwa ibunya menua sendirian di kampung. Masalah biaya. Beberapa hari kemudian, kondisi Bu Ratna kembali drop. Dokter di puskesmas menyarankan agar beliau dibawa ke rumah sakit di kota, karena butuh perawatan lebih intensif. Raka setuju, tapi biaya rumah sakit jelas tidak murah. Ia punya tabungan, tapi jumlahnya terbatas. Sementara Arif, jangankan untuk rumah sakit, untuk makan sehari-hari saja sering harus mengencangkan ikat pinggang. Saat itu, tanpa diminta, Arif berkata, "Mas Raka, biayanya jangan dipikirin dulu. Kalau ada yang bisa saya bantu, saya siap." Raka terkejut. "Mas, bukannya Mas sendiri juga pas-pasan? Nggak usah memaksakan diri." Arif hanya tersenyum. "Saya tahu, Mas. Tapi selama masih bisa, saya akan bantu. Rezeki itu urusan Allah. Yang penting, Bu Ratna selamat dulu." Perkataan itu membuat Raka semakin kagum.
Ia belum pernah bertemu orang seikhlas Arif. Tekanan dari sekitar. Namun, tidak semua orang mendukung tindakan Arif. Beberapa warga mulai mencibir lebih keras. Wah, jangan-jangan Arif itu sengaja cari muka sama Bu Ratna. Supaya nanti dapat warisan atau apa? Kata seorang ibu di warung sayur. Bisa jadi. Soalnya nggak wajar kalau pemuda seumuran dia rela capek-capek ngurusin orang lain. Timpal yang lain. Gosip itu semakin liar. Bahkan ada yang berkata, jangan-jangan dia ada hubungan sama Bu Ratna. Kabar itu sampai juga ke telinga Bu Aminah. Malam itu, ia memanggil Arif. Rif, ibu tahu kamu tulus. Tapi orang-orang mulai ngomong yang enggak. Apa kamu nggak merasa berat mendengar semua itu? Arif menunduk. Ia tahu gosip itu menyakitkan, tapi ia mencoba tegar. Biarkan saja, Bu. Mereka nggak tahu yang sebenarnya. Kalau saya berhenti hanya karena omongan orang, berarti saya nggak sungguh-sungguh. Bu Aminah terdiam. Meski hatinya perih mendengar gosip tentang anaknya, ia percaya Arif tahu apa yang ia lakukan. Hari yang penuh hujan. Suatu hari, hujan turun deras sejak pagi. Jalanan becek, genangan air di mana-mana. Namun Arif tetap berjualan, karena ia butuh uang tambahan untuk membantu biaya rumah sakit Bu Ratna. Dengan jas hujan tipis yang sudah robek di beberapa bagian, ia mendorong gerobak sambil kuyup kehujanan. Tangan dan kakinya kedinginan, tapi ia tetap berkeliling. Mas Arif, udahlah. Hujan begini nggak bakal ada yang beli es, teriak seorang tetangga dari teras rumah. Arif hanya tersenyum. Nggak apa-apa, Bu. Sekali dua kali ada yang beli buat campuran minuman panas, lumayan buat tambahan. Sore itu, hasil jualan Arif memang tidak banyak, hanya cukup untuk makan seadanya. Tapi ia tetap menyisihkan sebagian untuk membeli buah bagi Bu Ratna. Ketika ia datang basah kuyup, Raka sampai terkejut. Mas, kenapa hujan-hujanan begini? Arif hanya tertawa kecil. Nggak apa-apa, Mas. Yang penting bisa bawa sesuatu buat Bu Ratna. Melihat ketulusan itu, Raka tak kuasa menahan air mata. Ia berjanji dalam hati, suatu hari akan membantu Arif keluar dari kehidupan susahnya. Rasa terima kasih. Malam itu, ketika Bu Ratna sudah mulai tidur, Raka menghampiri Arif. Mas Arif, saya nggak tahu gimana harus balas kebaikan Mas. Tapi percayalah, saya akan ingat ini seumur hidup. Arif menggeleng pelan. Mas, tolong jangan pikirkan balasan. Kalau kita ikhlas, kebaikan itu pasti balik ke kita dengan cara lain. Raka mengangguk. Namun dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa Arif bukan orang biasa. Ia adalah pemuda berhati emas yang pantas mendapat kehidupan yang lebih baik. Pagi itu, langit cerah. Setelah berhari-hari hujan, matahari kembali bersinar terang. Arif bangun lebih pagi dari biasanya. Meski tubuhnya masih terasa pegal karena sering kehujanan, semangatnya tidak surut. Ia tahu, hari ini Bu Ratna harus dibawa ke rumah sakit kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bu, Arif berangkat dulu ke pasar beli es. Nanti siang langsung ke rumah Bu Ratna, katanya sambil mencium tangan ibunya. Bu Aminah tersenyum lemah. Hati-hati, Nak. Jangan lupa jaga kesehatanmu juga. Arif mengangguk, lalu mendorong gerobak menuju pasar. Keputusan besar. Siangnya, Raka sudah bersiap membawa ibunya ke rumah sakit. Namun ia sedikit bingung soal biaya. Tabungan yang ia punya tidak cukup untuk menutupi semua. Sementara asuransi kesehatan Bu Ratna terkendala administrasi. Arif yang ikut mendengar kebingungan itu langsung berkata, Mas, biar Arif ikut bantu. Arif nggak punya banyak, tapi sedikit yang ada ini bisa dipakai dulu. Raka terkejut. Mas, jangan. Uang Mas itu buat kehidupan sehari-hari. Jangan dikasih ke saya. Saya yang harusnya bertanggung jawab sama ibu. Arif tersenyum. Mas, rezeki itu ada gantinya. Kalau kita tolong orang yang butuh, Allah pasti bukakan jalan. Jangan ditolak, Mas. Anggap aja ini titipan. Akhirnya, dengan campuran uang Raka, pinjaman kecil dari tetangga, dan tambahan dari Arif,
Bu Ratna bisa dibawa ke rumah sakit kota. Perjalanan ke rumah sakit. Perjalanan dengan mobil sewaan itu terasa panjang. Bu Ratna berbaring lemah di kursi belakang, sementara Raka duduk di sampingnya. Arif duduk di depan, namun sesekali menoleh untuk memastikan keadaan Bu Ratna. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung melakukan pemeriksaan. Hasilnya, kondisi Bu Ratna memang butuh perawatan intensif untuk menstabilkan tekanan darah dan mengontrol asmanya. Kalau telat sedikit, bisa berbahaya, kata dokter. Raka menunduk, merasa bersalah. Namun Bu Ratna menggenggam tangannya. Jangan salahkan dirimu, nak. Yang penting sekarang ibu masih ada. Arif berdiri di samping, ikut lega. Namun dalam hatinya ia juga khawatir soal biaya lanjutan. Meski begitu, ia memilih fokus pada kesembuhan Bu Ratna terlebih dahulu. Rasa hormat yang tumbuh. Selama beberapa hari di rumah sakit, Arif dan Raka bergantian menjaga Bu Ratna. Meski Arif bukan keluarga, ia tetap rela tidur di kursi tunggu, membawakan makanan, bahkan membantu mengurus administrasi. Para perawat sempat heran. "Mas, Anda keluarganya?" tanya seorang perawat. Arif tersenyum. "Bukan, Mbak. Saya tetangga. Tapi anggap saja sudah seperti keluarga." Perawat itu hanya mengangguk dengan kagum. Raka yang melihat semua itu semakin menghormati Arif. Ia mulai menyadari, ada hal yang lebih berharga dari uang, yaitu ketulusan. Tawaran yang mengejutkan. Suatu malam, ketika Bu Ratna sudah tidur, Raka mengajak Arif berbicara di luar. "Mas Arif, saya sudah banyak berpikir. Saya nggak bisa terus-terusan biarin Mas hidup susah begini. Mas itu orang baik. Tapi kalau hidupnya terus-menerus berat, gimana bisa terus nolong orang lain?" Arif terdiam. "Maksud Mas?" Raka menatapnya serius. "Saya ingin ajak Mas kerja di perusahaan tempat saya bekerja. Mas memang nggak punya ijazah tinggi, tapi saya lihat Mas tekun, jujur, dan bisa dipercaya. Saya yakin itu lebih penting dari sekadar gelar." Arif kaget. "Mas, saya ini cuma penjual es keliling. Apa saya bisa kerja di perusahaan besar?" Raka tersenyum. "Justru karena Mas rendah hati, saya yakin Mas bisa belajar. Saya akan bantu." Arif terdiam lama. Dalam hatinya, ia merasa minder. Namun ia juga sadar, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Pergulatan batin. Malam itu, sepulang dari rumah sakit, Arif bercerita kepada ibunya. "Bu, Raka nawarin Arif kerja di perusahaan." Tapi Arif bingung. Kalau Arif terima, berarti Arif harus tinggalkan jualan es. Padahal dari situ kita hidup. Bu Aminah menatap anaknya dengan lembut. "Nak, jangan takut mencoba hal baru. Ibu percaya, kebaikanmu akan membuka jalan yang lebih baik. Kalau ada kesempatan, ambillah. Jangan ragu." Arif terdiam, lalu mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu ibunya benar. Keputusan Arif. Keesokan harinya, Arif menemui Raka di rumah sakit. "Mas Raka, saya sudah pikir matang-matang. Kalau memang Mas serius, saya siap mencoba. Saya ingin kehidupan yang lebih baik, bukan cuma buat saya, tapi juga buat ibu." Raka tersenyum lebar. "Alhamdulillah. Mas nggak akan menyesal. Saya akan dampingi Mas sampai bisa." Arif merasa hatinya bergetar. Ia tak menyangka, kebaikan kecil yang ia lakukan pada tetangga bisa membuka jalan menuju perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari terus berjalan, dan kehidupan perlahan membawa perubahan yang besar bagi Arif. Sejak menolong Bu Siti tanpa meminta imbalan, nama Arif semakin harum di lingkungan sekitar. Banyak tetangga yang sebelumnya hanya melihatnya sebagai pemuda penjual es keliling, kini memandangnya dengan hormat. Mereka melihat ketulusan, kejujuran, dan pengorbanannya sebagai sesuatu yang langka. Namun bagi Arif, semua itu tidak pernah menjadi tujuan. Setiap kali ada yang memuji, ia hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada sesamanya." Kalimat sederhana itu justru semakin membuat orang kagum padanya. Rezeki yang tak disangka.
Pagi itu, Arif mendorong gerobak esnya seperti biasa. Sinar matahari menembus celah pepohonan, dan suara anak-anak kecil yang tertawa di kejauhan membuat suasana kampung terasa hidup. Tapi ada yang berbeda kali ini. Saat ia melintas di depan warung kopi Pak Slamet, beberapa orang memanggilnya. "Rif, sini dulu," seru salah satu bapak. Arif menghampiri sambil tersenyum. "Ada apa, Pak?" "Begini, Rif. Kami sudah sering dengar cerita soal kamu yang nolongin Bu Siti. Terus terang, kami semua terharu. Jadi mulai hari ini, kalau kamu jualan di sekitar sini, kami sepakat mau beli lebih banyak es dari kamu. Anggap saja cara kecil kami buat bantu kamu." Arif terkejut. Ia tidak menyangka ketulusannya menolong orang akan berbuah seperti ini. "Aduh, Pak, terima kasih banyak. Tapi sebenarnya saya nggak minta apa-apa, saya ikhlas." Salah satu bapak lain menepuk pundaknya. "Justru karena kamu nggak minta, kami jadi pengen bantu. Rejeki itu muter, Rif. Kamu udah bantu orang tanpa pamrih, sekarang gantian Allah yang muterin rejeki itu ke arahmu." Sejak hari itu, dagangan Arif lebih cepat laku. Banyak yang sengaja membeli esnya meski sebenarnya tidak terlalu butuh, hanya karena ingin membantu. Arif pun bisa menabung sedikit demi sedikit. Kabar gembira dari Bu Siti. Beberapa minggu kemudian, kondisi Bu Siti semakin membaik. Ia sudah bisa berjalan tanpa tongkat, meski masih harus hati-hati. Dokter mengatakan pemulihannya cepat sekali, mungkin karena semangat dan dukungan dari lingkungan sekitar. Suatu sore, ketika Arif baru saja selesai berjualan, Bu Siti datang ke rumahnya ditemani Laila. Mereka membawa sebungkus besar makanan dan sekantong buah. "Assalamualaikum, Rif," sapa Bu Siti sambil tersenyum. "Waalaikumsalam, Bu." "Wah, ada apa ini repot-repot bawa banyak sekali?" Bu Siti duduk perlahan. "Nak, Ibu cuma mau mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin keadaan Ibu sekarang berbeda. Semua yang kamu lakukan untuk Ibu, tak akan pernah bisa Ibu balas. Tapi ini ada sedikit tanda terima kasih." Arif menunduk, merasa canggung. "Aduh, Bu, jangan begitu. Saya nolong Bu Siti ikhlas. Saya malah senang bisa bantu." Laila tersenyum manis. "Mas Arif, ikhlas itu memang benar. Tapi kami juga ingin berbagi kebahagiaan. Lagi pula, Mas Arif sudah seperti keluarga sendiri bagi kami." Arif akhirnya menerima pemberian itu dengan hati yang hangat. Bukan karena nilainya, melainkan karena kasih sayang yang tulus dari tetangganya. Tawaran yang mengubah hidup. Keesokan harinya, sebuah mobil berwarna hitam berhenti di depan rumah Arif. Dari dalam mobil keluar seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi. Arif yang sedang membersihkan gerobaknya terkejut. "Permisi, ini rumahnya Arif, penjual es keliling?" tanya pria itu. "Iya, Pak. Saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum. "Perkenalkan, saya Pak Hendra. Saya pengusaha minuman dingin di kota. Beberapa minggu terakhir saya sering dengar cerita tentang kamu dari warga sini. Bahkan anak saya yang masih kecil pernah beli esmu dan katanya enak sekali." Arif mengangguk kikuk. "Terima kasih, Pak. Tapi saya cuma jualan kecil-kecilan." "Justru itu," jawab Pak Hendra. "Saya ingin menawarkan kerjasama. Kalau kamu mau, saya bisa bantu modal untuk memperbesar usahamu. Dari gerobak kecil jadi usaha es dengan merek sendiri. Kamu punya semangat dan kejujuran yang jarang saya lihat." Arif terdiam. Tawaran itu seperti mimpi. Ia tak pernah membayangkan hidupnya bisa berubah sejauh ini. "Tapi, Pak, saya tidak punya pengalaman mengelola usaha besar." Pak Hendra menepuk bahunya. "Jangan khawatir. Saya akan bimbing. Yang penting kamu punya hati yang baik. Orang jujur selalu dibutuhkan dalam bisnis." Arif akhirnya menerima tawaran itu dengan rasa syukur. Doa yang terkabul. Beberapa bulan kemudian, usaha es Arif berkembang pesat. Ia tidak lagi hanya mendorong gerobak, tetapi sudah memiliki kios kecil di pinggir jalan yang ramai.
Bahkan ia mulai mempekerjakan 2 anak muda lain dari kampung yang sebelumnya menganggur. Suatu sore, Arif duduk di depan kios barunya sambil menatap langit senja. Angin berhembus pelan membawa aroma bunga dari pekarangan tetangga. Ia teringat masa-masa sulit saat harus mendorong gerobak es di bawah terik matahari, berjuang untuk sekadar makan. Kini, semua berubah. Bukan karena ia mengejar kekayaan, tetapi karena ketulusannya menolong orang lain. Ya Allah, bisiknya pelan, Engkau benar-benar maha membalas. Semua yang dulu saya lakukan tanpa pamrih, kini Engkau balas berlipat ganda. Terima kasih. Arif akhirnya dikenal bukan hanya sebagai penjual es keliling, tetapi juga sebagai pemuda yang berhati mulia. Kehidupannya menjadi contoh bagi banyak orang bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Bu Siti yang dulu sakit kini sehat kembali, dan sering membantu menjaga kios Arif jika ia sedang sibuk. Laila, yang sejak awal ikut mendampingi ibunya, juga sering terlihat bersama Arif. Banyak tetangga mulai menggoda mereka, berharap kisah ini berlanjut ke pelaminan. Namun yang terpenting, Arif kini memahami arti sebenarnya dari hidup, bahwa menolong dengan ikhlas tanpa pamrih justru membuka pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Dan dari sinilah, perjalanan seorang pemuda sederhana bernama Arif menjadi inspirasi, bahwa balasan dari langit selalu datang kepada mereka yang berhati tulus. Cerita selesai.